Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Qanaah yang insyaallah semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, sambil kita menunggu waktu akhir duha atau awabin, ba'da sholat subuh berjamaah, kita duduk dalam rangka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesampai nanti waktu awabin dimulai atau awalnya duha. Terus kita sholat 2 rakaat, maka insyaallah sepanjang itu juga banyak keutamaan yang kita dapatkan. Keutamaan yang pertama jelas mendapatkan salawat dari para malaikat yang mulia. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ini salawat yang terus ditawarkan oleh para malaikat yang mulia bagi orang-orang yang masih duduk di dalam masjid setelah sholat fardu. Keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, panjenengan semuanya yang masih duduk di dalam masjid dalam keadaan terjaga. Terjaga itu juga tidak dalam keadaan ngantuk atau tidur ya. Dalam keadaan terjaga, wirid, zikir ya. Maka selama itu pula masih dihitung pahala sholat berjamaah. Subhanallah. Keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, di waktu nanti sudah agak terang, suasananya sudah padam, sudah terang, pertanda dimulainya awal waktu duha, kita berdiri menunaikan sholat awabin 2 rakaat atau isyraq, maka kita mendapatkan pahala haji umroh tamah sampai terulang 3 kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaan ini insyaallah kita dapatkan selagi kita masih menjaga niat kita jamaah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatunya itu tergantung kepada niat kita, dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Insyaallah kalau memang yang kita harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ketiga-tiganya ini nanti ya, fadhailnya akan kita dapatkan, keutamaannya akan kita dapatkan. 3 keutamaan jemaah sekalian. Maka oleh karenanya jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh sejenak kita untuk menahan niat kembali. Mungkin di awal niat kita, waduh udah nih, daripada Bali wis awong lungguh neng media gitu, niatnya sudah tidak sesuai atau mungkin beda niatnya. Apakah tetap dapat pahala? Ya insya Allah coba perbaiki niatnya. Kalau begitu saya tak duduk di sini untuk dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati ini akan menjadi tenang.
sinten kemawon yang suka dalam majelis taklim, duduk mendengarkan ya ceramah dan sebagainya, petua-petua ilmu agama, maka insya Allah hati ini akan menjadi tenang. Hati ini tenang jemaah. Tapi kalau ada pengajian yang membuat hati nggak tenang, umpama ini kalau ada ya, kok habis pengajian rasanya kok panas gitu, mungkin ya silahkan ditanyakan kepada yang ahli. Ini kok habis pengajian rasanya nggak enak pak, misal kok hati saya rasanya dedek ya, misal itu mungkin isi ceramahnya tentang politik semua. Ada kan jemaah seperti itu, politik yang dibicarakan politik, terkadang juga riba yang dibicarakan tentang apa, riba tentang istilahnya tanpa disadar mereka malah mengkritik pemerintah dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan kalau memang ada beberapa hati yang mengganjal setelah thalabul ilm, silakan ditanyakan kepada ahli. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang nantinya akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala karena atas kecintaan kita dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita juga termasuk sedang melaksanakan sunnah Nabi. Apa itu jamaah sekalian? Sholat berjamaah itu adalah termasuk sunnah Nabi yang mulia dan yang paling utama. Sholat itu adalah amalan yang paling utama setelah syahadatain. Makanya para sahabat radhiyallahu jami'an ketika diutus oleh Rasulullah atau khalifah pada zamannya, diutus untuk berdakwah di negara atau daerah yang memang belum terjamah dengan ilmu agama Islam, yang pertama mereka ajarkan itu adalah sholat. As-sholatul ibadatul. Sholat adalah tiangnya agama. Kalau memang sholat kita lemah, sholat kita tidak tertib, banyak bolong-bolongnya, maka seluruh amalan kita yang lainnya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita termasuk orang yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, akan tetapi sebagian dari kita kaum bapak-bapak itu kadang jarang jamaah atau mungkin sesekali tidak berjamaah di masjid karena unsur kemalasan. Maka di sini apa kata Allah? Tolong cari amalan sholat yang lainnya seperti tatawwu, sholat sunnah. Kalau memang sholat sunnahnya itu juga baik, maka untuk nempel bagian sholat-sholat fardu yang kurang baik, maka kalau sudah sholat fardunya baik atas sebab sholat tatawwu atau sholat sunnah tadi, maka seluruh amalannya pun juga dianggap sempurna, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, terkait sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, duha, tahajud, sebisa mungkin panjenengan kerjakan. Meskipun sholat tahajud mau kari keren-keren diringkas azan subuh, kerjakan 1 rakaat, tidak masalah. Qobliyah subuh delok jam, kali 1 menit 40 detik, nah gitu. Sudah kerjakan sholat qobliyah subuh. Keutamaannya luar biasa. Gak usah pakai iftitah, gak usah pakai ayat-ayat pilihan setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah kok itu. Karena memang keutamaannya luar biasa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar saja dan keadaan safar berperjalanan, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan seluruh amalan sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah 2 ini.
yaitu sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Itu toh, itu karena saking besarnya pahala yang ada di dalam sholat tersebut. Maka jamaah sekalian, jangan tinggalkan sholat sunnah, karena sholat-sholat tatawwu ini bisa menempel atau menambal dari sholat-sholat fardu kita yang kurang-kurang tadi. Ibu-ibu juga begitu, keutamaannya memang sholatnya di rumah, namun tidak mengapa kalau memang sholat di masjid. Kalau di masjid memang ada berbagai macam keutamaan, silakan untuk sholat di masjid. Namun tatkala memang memiliki keyakinan untuk lebih utama sholat di rumah, tidak mengapa jemaah sekalian, namun tetap harus tepat waktu. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdalu, amalan apakah yang paling utama? Kata Ibnu Mas'ud, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu li waqtiha, salatlah kalian pada waktunya. Itu yang paling utama jemaah. Rasulullah menjawab salat. Qultu tsumma ayyun, lantas beliau bertanya lagi, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lantas apa lagi? Lalu apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi amalan ya, ini jamaah syahadatain. Terus yang kedua adalah amalan sholat. Ternyata setelah amalan sholat itu bukan sedekah atau haji atau semacamnya. Karena memang kalau sedekah atau zakat atau haji ini kan cenderung dikuasai oleh orang-orang mampu ya. Tapi oleh Rasulullah langsung disebutkan birrul walidain. Amalan yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Karena orang kaya, orang miskin, dia bisa berbakti sama orang tuanya. Bahkan orang yang paling gak mampu, istilahnya hanya punya tenaga saja, itu dia bisa jamaah untuk berbakti kepada orang tua. Seperti dari kalangan tabi'in, Uwais al-Qarni, itu kalangan tabi'in jamaah. Tapi keimanan dan ketakwaan yang mengalahkan seluruh ulama-ulama yang ada pada zamannya. Terbukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Umar bin Khattab mencari pemuda yang bernama Uwais al-Qarni tadi. Apa amalannya? Karena memang amalan hatinya luar biasa. Nek beramal orang ketok, bersama dengan ibunya, dia sangat memperhatikan keutamaan ibunya, kesehatan ibunya. Dia hanya mencari kayu untuk dijual di pasar, dapat makanan, ibunya disuapin jemaah. Ibunya disuapin. Sesampainya disuapin, kok ibunya sudah tidak sanggup lagi untuk makan, sisanya baru dia makan. Itu ada anak semacam itu zaman sekarang. Saya akan cerita jemaah. Ada loh anak model kayak itu. Tapi di Riyadh sana ada pemuda jemaah. Ini cerita dari Ustaz Farid Qasim hafizahullah ta'ala. Di Riyadh itu ada dua pemuda. Dia hanya hidup dengan ibunya saja. Artinya mungkin bisa jadi dia sudah yatim sejak kecil. Dia hidup hanya bersama dengan ibunya, dan dia ngontrak di suatu apartemen yang biayanya itu kurang lebih sekitar 40 juta satu tahunnya. 40 juta satu tahunnya, atau 80 juta, maaf saya lupa. Kedua anaknya ini, kakak beradik ini, memiliki profesi supir taksi jemaah. Supir taksi yang di Riyadh sana, ibu kota Saudi. Menjadi supir taksi kehidupan sehari-harinya. Dan wajar ketika mereka dari pagi bekerja, malamnya pulang sampai rumah, mungkin mereka berdua ini melepas lelah sambil bercanda. Kakak adik kan biasa kerah, kayak saya sama adik saya dulu gelut-gelutan, yang biasa jemaah. Nah, mereka juga memiliki kebiasaan atau keasikan tersendiri
menghibur mereka, diri mereka sendiri dari kelelahan mereka, itu main kartu. Dan diketahui ibunya sangat gak senang keadaan seperti itu. Ya, setiap mereka main kartu, terkadang sampai lupa, ya agak sedikit larut malam. Makanya ibunya marah, jemaah sekalian. Nah, suatu ketika singkat cerita saja, si adik dan kakak ini pergi untuk mencari maisha, istilahnya bekerja ya. Terus ibu-ibunya seperti biasa, ibunya itu ngersih kamarnya ya, ngersih kamar. Ternyata si ibu ini menemukan buntelan yang di bebel plastik gitu ya, plastik hitam di bawah bantal. Nah itu. Terus akhirnya plastik itu dibakar sama ibunya. Dikiranya itu adalah kartu. Terus si adik ini pulang, gak tahu menahu, tahu-tahu ibunya, kamu ya sudah dikasih tahu sama ibu jangan main kartu, masih tetap aja main kartu, kata ibunya. Dimarahin habis-habisan. Terus adiknya bilang, kan merasa gak main kartu, dan kartunya memang sudah dibuang atas perintah ibunya, karena dia adalah anak soleh, jemaah, anak yang taat sama orang tuanya. Dibuanglah kartunya, jemaah sekalian. Sudah dibuang itu sebenarnya. Loh, ada apa ya bu? Ibu tahu tiap malam kamu tetap sama kakakmu main kartu kan? Ibu gak senang kalau kamu selalu main kartu, katanya seperti itu. Ibu tahu kartunya di mana? Di bawah bantal. Padek ini. Terus kartunya sekarang di mana bu? Kartunya ini sudah dibakar, katanya gitu. Apa kata si adik? Masya Allah. Maafkan saya ya bu, maafkan saya dan kakak. Kami salah, gitu ya. Masya Allah. Gini gak membela tuh. Itu kalau saya bela, saya membela diri. Ibu tuh mungkin kalau saya ya, kalau panjenengan mungkin gak tahu. Ibu tuh gak ngerti apa cari uang, lelah cari uang, pulang-pulang dimarahi. Dan tahu gak yang ibu bakar itu uang? Mungkin saya bilang gitu kalau saya ya Pak. Tapi anak soleh ini enggak. Si adik ini, ibu, maaf, saya salah. Maafkan kakak juga. Kami gak salah. Si adik bilang gitu ya Pak. Kami gak usah, maafkan saya sama kakak ya. Akhirnya emosionalnya ibu itu langsung turun. Besok jangan diulang lagi, jangan beli kartu lagi. Mungkin bu, iya bu. Akhirnya kakak yang pulang. Kakak jangan, ada apa? Ibu tadi pas bersih-bersih kamar kita, ibu dikiranya kita itu main kartu. Uang yang selama ini kita kumpulkan untuk bayar kos, untuk bayar kontrakan, untuk bayar sewa apartemen, dibakar sama ibu. Karena ibu gak ngerti, dikiranya itu kartu. Terus kamu bilang apa? Aku cuma diam dan aku minta maaf sama ibu. Betul, bagus. Kakaknya bilang gitu. Bagus. Jangan sampai ibu kita merasa bersalah atas kesalahannya. Masya Allah. Kasihan ibu kita. Ibu kita sudah mengurus dari kecil. Ibu kita sudah mengurus kita dari kecil. Sudah repot dengan kita. Kata kakaknya itu seperti ini.
Jangan sampai ibu kita merasa bersalah atas kesalahan ibu kita. Begitu jemaah sekalian. Subhanallah. Ini ada zaman sekarang model anak seperti itu masih ada jemaah. Yang rela mungkin dimarahi, rela dia mungkin direndahkan oleh orang tuanya, asal orang tuanya mungkin tidak merasa, ia misalkan orang tuanya merasa senang, merasa nyaman. Jemaah sekalian, berapapun usia kita jemaah, berapapun usia kita, entah panjenengan usianya sudah 50, 60, 70, 80, sejatinya kita ini adalah tetap seorang anak jemaah sekalian. Kita ini adalah seorang anak. Sampai kapan pun kita ini adalah seorang anak yang harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia jemaah sekalian, bapak kita sudah meninggal, mereka mencari nafkah luar biasa. Terkadang dulu saya sering melihat bapak saya keluar rumah sambil menikmati hawa malam dikala kita masih sudah tertidur ya. Terkadang diem aja. Dan itulah saya juga melihat mertua saya seperti itu. Keluar di depan rumah, diem termenung sambil lihat. Saya sempat berpikir apa yang dipikirkan bapak saya. Mereka memikirkan apa jemaah? Terkadang yang namanya seorang bapak itu pikirannya jauh ke depan. Baru bayar kontrakan sekarang, itu 1 tahun lagi masih sudah dipikirkan sama bapak kita. Memastikan perut kita itu kenyang, itu bapak kita. Dan cari harta yang halal dan thayyib, itu bapak kita. Menjadikan kita tumbuh berkembang tinggi, ya badan kuat, itu juga karena rezeki dari bapak kita. Kita pintar, kita jadi anak yang pintar, bisa S1, S2, S3. Sebagian dari ini kita juga karena rezeki dari bapak kita. Setelah kita dewasa, terkadang kita mengucapkan sesuatu itu sudah terlalu berlebihan kepada orang tua kita, jemaah. Dan inilah yang terjadi. Demikian juga seandainya kita masih bayi, kita tidak disusui oleh ASI ibu kita, bagaimana nasib kita jemaah sekalian? Makanya jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan ibadah yang nomor 2 setelah sholat adalah birrul walidain. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berperang." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Apakah kamu masih memiliki orang tua?" "Iya ya Rasul." "Kalau begitu pulanglah, rawatlah orang tuamu." Gak diizinkan sama Nabi untuk berperang jemaah sekalian. Ini membuktikan bahwasanya jihad, berperang di jalan Allah, bahkan sampai mati, darah masih ada di tubuh kita pun dalam syariat tidak boleh dimandikan orang yang mati syahid itu jemaah. Biarkan mereka dikuburkan, disolatkan dan dikuburkan dalam keadaan yang masih bercucuran darahnya. Karena yang akan memandikan para mujahid adalah para malaikat yang mulia. Jemaah sekalian, itu pun masih lebih mulia berbakti kepada orang tua kita, masih lebih berbakti kepada orang tua kita, keutamaannya jemaah sekalian. Maka jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ibadah, seluruh ibadah yang kita kerjakan itu sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu ibadah qasir
dan ibadah muta'addi. Termasuk hubungan kita dengan seseorang itu seluruhnya adalah ibadah muta'addi. Apa itu ibadah muta'addi jamaah sekalian? Adalah ibadah yang apabila dikerjakan oleh seseorang, maka nilai manfaatnya tidak hanya untuk dirinya saja, namun juga mengalir kepada orang-orang yang lainnya. Itu keutamaan manfaat ibadah muta'addi. Beda dengan ibadah qasir. Kalau ibadah qasir bagi orang yang melakukan ibadah jenis ibadah qasir ini, maka apabila mereka melakukan ibadah, manfaatnya hanya untuk dirinya saja, terhenti pada dirinya saja. Misal seperti kita sholat, puasa, haji, umroh, iktikaf, itu semuanya adalah ibadah qasir yang nilai manfaatnya hanya untuk diri kita saja. Namun kalau ibadah muta'addi, nilai keutamaannya pun juga akan mengalir kepada orang-orang, tidak hanya diri kita. Misal saja, saya contohkan jemaah sekalian, Nabi SAW bersabda yang hadisnya sangat masyhur, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min thalathati." Apabila seseorang nanti meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. 3 perkara ini semuanya amalan muta'addi jemaah. Shadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Ini semuanya amalan muta'addi. Kalau kita membahas masalah shadaqatin jariyatin, seluruh harta yang kita keluarkan dalam rangka untuk di jalan Allah, dan biasanya manfaatnya itu pasti yang namanya sedekah, pasti dinikmati oleh banyak orang, minimal 1 orang saja. Keutamaan sedekah itu jemaah banyak. Misal saja kita sedekah untuk membangun masjid. Selagi masjid ini digunakan untuk beribadah kepada Allah, selama itu pula juga pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang bersedekah. Bahkan karpet yang panjenengan gunakan ini jemaah, selagi karpet ini digunakan untuk sujud, untuk ruku, untuk zikir, wirid, baca Quran, dimanfaatkan keutamaan nilai karpet ini, maka sejauh itu juga pahalanya akan terus mengalir meskipun kita dalam keadaan tidak terjaga. Tidur aja pahalanya mengalir ke jenengan. Maka terkait dengan shadaqatin jariyatin, orang-orang yang hendaknya kita muliakan yang pertama kali ini siapa? Sebelum kita memanfaatkan harta kita kepada yang lainnya, coba lihat keutamaan ayat ini jemaah. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Subhanallah. Kembali lagi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memuliakan siapa jemaah? Orang tua kita. Subhanallah. Wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Di dalam ayat ini ada tiga yang bisa kita ambil nilai manfaatnya. Cara kita dalam bermuamalah ini jamaah, dalil ini. Pertama, Allah mulai dengan bertauhid kepada Allah. Sembahlah Allah, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, kata Allah. Wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Kita disuruh untuk mentauhidkan Allah.
Setelah kita bertauhid, akhlak kita mulia kepada Allah, adab kita bagus kepada Allah, baru adab kepada manusia. Ini caranya. Makanya mohon maaf, ada kata-kata subuhan. Bukan subuhan, sebenarnya rancu. Dan ini sering kita dengar jemaah. Dahulukan adab, dahulukan akhlak daripada ilmu. Sering gak baca dengan dengar? Sering gak? Sering kan? Dahulukan adab daripada ilmu. Loh, aneh. Padahal adab ini adalah sebagian dari ilmu. Maksudnya apa ini orang kok bilang dahulukan adab daripada ilmu? Mungkin ya, kita gak sholat gak apa-apa. Yang penting hubungan kita dengan manusia itu baik, sopan santun terjaga, lembah mana. Mungkin seperti itu. Tapi ngapain? La yanfa, gak mendapatkan nilai manfaat apapun. Lalu adabnya sama Allah aja salah. Allah kan minta apa? Diibadahi. Kok ada istilah rancu ora sholat rapopo, sing penting menungsoki berbuat kebencian. Lu aneh ini. Ini ada istilah dahulukan adab, berarti dahulukan akhlak. Sing penting kita lembah mana Allah, senyum. Jadi sing wong metupet wae ning gawene nang masjid berarti termasuk salah. Ini juga kita katakan salah karena tidak mencerminkan orang yang sholat. Kalau orang yang sholat itu dengan siapapun pasti dia akan akhlaknya mulia. Maka jemaah sekalian, Allah sampaikan ini, kita tidak akan pernah memiliki adab yang mulia kepada Allah dan manusia kecuali tanpa ilmu. Kalau saya, adab atau akhlak itu sebagian dari ilmu. Bukan, jangan dipisahkan. Loh, kita ngerti sopan santun itu juga dari siapa juga? Dari orang tua kita, dari sesepuh-sesepuh kita. Terkadang kita juga menerima sesuatu dengan tangan kiri, yang masih tahu kadang bukan orang tua kita. Siapa? Bisa guru TPA kita, bisa orang terdekat kita, tetangga kita, atau bapak-bapak takmir. Nek nerima sesuatu ini jangan pakai tangan kiri. Ilmu nggak itu? Ilmu dari siapa? Dari seseorang. Jadinya kita paham. Lupa kenapa? Tangan kiri dienggo sing elek-elek wae, contohnya kaya sing cewek. Ngoten niku. Sing tangan sing apik nek ngeki sesuatu tangan sing apik, salaman go tangan sing apik. Kita tahu dari mana jemaah? Apakah itu enggak ilmu? Itu ilmu. Meskipun yang ngasih tahu kita orang sudah sepuh dan mungkin juga nggak mengerti terkait dengan agama, tapi ngasih tahu itu ilmu. Kita tahu adab itu karena kita dapat ilmu. Makanya jangan dipisahkan ini antara akhlak dengan ilmu. Akhlak bagian dari ilmu. Lewat di pelajaran sekolah itu loh Pak, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, itu akidah, akhlak. Atau kalau anak saya sekarang sekolah di MIPS, itu ada pelajaran adab khusus. Itu apa enggak ilmu? Bagian dari pelajaran berarti ilmu. Saya khawatir Pak. Khawatirnya gini, gara-gara kata-kata subahat ini dahulukan adab daripada ilmu, nanti panjenengan dakwahnya jadi terbatas. Arep ngomong Mbah ning ngapunten niki boten angsal, niki syirik, berarti jenengan podo sik dahulukan adab. Ben ora apa-apa, bae ben nglakoni sesajen-sesajen dienggo arwah-arwah. Itu takutnya seperti itu. Karena nanti siapa tahu kalau saya menyampaikan ilmu mbahnya jadi marah kan gitu. Saya takutnya seperti itu. Ya, takutnya seperti itu. Goro-goro dahulukan adab, akhirnya kita sering-sering sungkan. Oh, kepribadian. Padahal itu salah. Misal aja ada imam yang salah membaca surah Al-Fatihah, kita jadi mendahulukan adab atau akhlak. Bismillah. Kone aku ngomong kesalahan imam
imam engko ndak dadi loro hati wis bene lah rasa ngomong. Makanya ini tidak pas jemaah. Akhlak ini bagian dari ilmu. Nek pengen memberitahu imam yang bacaannya salah, samperi dengan bahasa yang santun. Nah itu baru akhlak bagian dari ilmu. Kita kembali lagi jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 tadi bahwasanya kita disuruh untuk mentauhidkan Allah. Yang pertama. Setelah itu bagaimana cara bermuamalah? Wa bil walidaini ihsana, kita disuruh yang pertama, siapa yang kita muliakan? Orang tua kita, baru saudara dekat kita. Baru kalau orang tua dan saudara dekat kita sudah menerima kemuliaan dari kita atau sudah dimuliakan oleh kita, baru setelah itu pindah kepada yang lainnya di bawahnya, yaitu siapa? Anak-anak yatim, orang-orang miskin. Jadi apa? Wabil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba, baru tetangga yang dekat, ya Pak. Ini teman belum loh ya, teman belum. Nanti baru tetangga dekat. Wal jari bil qurba wal jari junubi, baru tetangga yang jauh. Jangan dengan itu nek masak sesuatu, tetangga jauh dulu yang dikirim, dekat dulu yang dekat dulu. Baru wasahibi bil jambi, yaitu teman-teman sejawat, teman-teman panjenengan. Terkadang seseorang itu mendapatkan karunia dari Allah berupa kenikmatan rezeki berupa uang. Terkadang herannya yang pertama kali merasakan uang kita itu teman kita. Yuk tak traktir yuk. Wong tuane padahal di kampung itu kadang sok nempur beras itu. Beras aja nempur piye jan. Wong gayane ning daerahnya itu sering ngebosi kancane. Padahal dia lupa orang tuanya. Padahal yang pertama tadi siapa jemaah? Orang tua dulu. Teman itu nanti. Meskipun wasahibil jambi ini adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi teman yang tidak sebatas teman sok nongkrong neng kafe, yang kita ketemu itu tidak sama sekali menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Adanya itu malah terkadang bicaranya men memperkaya diri, bahkan sing diomong kadang gak sing purno-purno. Ini teman-teman seperti ini banyak jemaah. Tapi yang dimaksud wasahibil jambi ini pun juga adalah teman yang saling menasihati dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan saling memberi syafaat tatkala kita di antara kita ada yang sudah masuk surga, sebagian dari kita ada yang masuk neraka. Nah, orang teman kita yang sudah masuk surga, wasahibil jambi ini akan mencari temannya selama hidup di dunia itu untuk diberi pertolongan agar keluar dari neraka. Ini wasahibil jambi. Baru wabni sabil. Wabni sabil itu siapa jemaah sekalian? Orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu agama, menuntut ilmu atau semacamnya. Bila kalau sekarang wabni sabil ini adalah, ya kalau sekarang ya anak-anak kos, yang kita juga nggak ngerti mereka itu bisa makan atau tidak. Yang kita juga tidak ngerti ya nasib mereka seperti apa. Ya ini termasuk wabni sabil. Dan juga termasuk para marbot masjid itu juga wabni sabil. Wama malakat ayman, dan juga benar-benar kedua siapa jemaah sekalian? Budak-budak yang kita miliki. Kalau yang terakhir ini di Indonesia tidak ada. Kita kembali lagi jemaah sekalian. Urutan-urutan ini tadi adalah urutan bagaimana cara kita bermuamalah di
besar di muka bumi. Siapa yang hendaknya kita hormati, yang paling utama itu siapa? Di antara urutan itu tadi juga kita mendapatkan nilai keutamaan yang berbeda-beda. Yang paling besar adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Dan dilanjutkan terusnya. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membangga-banggakan diri, orang yang berlaku sombong dan membangga-banggakan diri. Di antara kita mungkin mereka beramal saleh dengan bersedekah, namun kadang sok diundang mono. Diundang apa istilahnya bahasa Indonesianya apa Pak? Diungkit-ungkit. Ya, nek raku ora iso susuke iki, gitu ya, kayak diungkit-ungkit. Tanpa diungkit-ungkit pun Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi ganjaran untuk kita. Nah, jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini urutannya hendaknya kita kerjakan. Selanjutnya jemaah sekalian, shadaqatin jariyatin, yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Ilmu yang dapat diambil manfaatnya ini adalah orang yang mengajarkan ilmu agama, atau paling tidak dia mengajarkan suatu ilmu yang ilmu itu bermanfaat bagi orang meskipun ilmu itu hanya sepele. Misal ilmu untuk meringankan beban seseorang. Misal aja contohnya yang belum lama saya alami, saya ini pusing terkait dengan masalah bagaimana cara menangani gas LPG. Nah itu gas LPG kok mesti belum awal itu tak bisa hidup. Tinggal searching aja di YouTube gas LPG sing macet gitu aja, itu muncul. Ternyata ilmunya sangat sepele jamaah sekalian, sangat sepele. Hanya cukup digetok selangnya itu, ternyata pelornya itu yang bermasalah. Itu pun bagi orang yang nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Dan orang itu lihat sebanyak 2000 orang mungkin lihat, sebanyak itu juga pahala yang didapatkan bagi orang yang telah memposting ilmu yang sederhana ini. Masya Allah. Apalagi ilmu terkait dengan akhirat. Kalau terkait dengan shadaqatin jariyatin, mungkin nilai manfaatnya bisa saja berhenti, seperti sajadah atau karpet ini. Ini mungkin digunakan 2 tahun, 3 tahun, setelah itu setelah usang dia menjadi sampah, gak dipakai lagi. Dan nilai manfaatnya terhenti sampai situ. Tapi namanya ilmu tidak jemaah sekalian, terus mengalir pahalanya. Bahkan saya sampai sempat berangan-angan berapa besarnya pahala yang didapati oleh Kiai Haji As'ad rahimahullahu ta'ala. Siapa Pak Kiai As'ad? Ada yang kenal Kiai As'ad? Wah, pencetak Iqra yang pertama kali menulis metode Iqra, dipakai seluruh dunia loh. Dunia ini pakai loh Pak, karena memang ini sampai kemana-mana orang-orang Asia tuh pakai metode Iqra. Dan beliau sudah meninggal dunia beberapa belas atau mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau sudah meninggal dunia. Dan ilmunya, termasuk saya ini adalah orang yang lulusan Iqra. Gak tahu panjenengan itu bisa baca Quran dengan metode apa? Saya yakin banyak-banyaknya Iqra gitu ya. Atau mungkin kalau zaman dulu metode Al-Baghdadi turutan alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u, a i u, kan kata niku. Mungkin ya. Pokoknya siapapun itu yang bisa memberikan ilmu dan orang yang di atas muka bumi masih mengamalkan
telah diajarkan kepadanya, maka sejauh itu juga nilai manfaatnya terus mengalir sampai hilang ilmu itu di telan masa, sudah tidak ada lagi nilai manfaatnya, terus mengalir. Ini kita sampai jam berapa? Oh gitu. Ini nggak sampai isyraq kok. Masya Allah, mohon maaf ya sebesar-besarnya jemaah. Tak kira sampai awal ini. Oke. Mboten mawon riyen nek pilih wis metu nggih. Ngapunten ingkang kanas. Saya pikir tadi Mas Agung malam-malam telepon untuk menggantikan Ustadz yang memang nggak hadir pada pagi hari ini. Itu karena tak pikir seperti apa namanya pengajian sampai isyraq gitu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf teman. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.